pusaka ini nggak musyrik. Yang musyrik itu hatinya, kalau hatinya melenceng ya musyrik. Ukhud ya adu wallah. Energinya kuat sampai getaran itu ada ketika saya deteksi. Ya kan, bergetar semua. Buka sendiri. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Ukhud! Astagfirullahaladzim. GSP Rono Rene Icut. Saya bersama Ruben. Rigen, saya Rigen. Oh, Mas Rigen. Iya, Kirain Rigen. Ruben. Mohon maaf, mohon maaf. Iya. Ya. Bisa aja nih Gus Soleh Solihun. Soleh. Gus Soleh Pati. Oh iya Gus Soleh Pati. Aduh. Iya. Ya udah pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga bunyikan dering loncengnya. Is. YouTube channelnya Gus Soleh Pati. Rono Rene Icut. Assalamualaikum. Ada orang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mas Anggono. Sebagai apa di sini? Saya putranya ibu. Putranya nomor ibu. 3. Ibu siapa namanya? Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Kalau ini Mas siapa? Saya Sukoharyono. Mas Sukoharyono. Ini putra yang ke? 4. Mas Angga, panggilannya Iya, gitu. iya. Mas Angga. Sebenarnya ada apa ini sampai ngundang GSP hadir di Semarang? Ada permasalahan apa dengan keluarga, dengan rumah? Iya. Gimana ini? Itu karena ibu itu sakit di waktu di rumah sakit Iya. itu teriak-teriak, katanya di kamarnya itu, di kamar rumah sakit itu ada bola api, Pak. Sampai saya dari Jogja itu dipanggil, ditelepon suruh ke Semarang ke rumah sakit. Itu kapan itu ibu melihat Itu bola api itu? Kira-kira 2 minggu yang lalu, 14 harian lah dari sekarang. Berarti ibu waktu itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Sekarang sudah Sudah. bawa pulang. Ya. Mas Suko, pernah ada cerita apa di rumah ini? Mungkin masa lalu atau baru-baru ini Ya, yang ditemukan? masa lalu itu dulu kan ada pembantu putri di sini. Itu kesurupan itu. Kesurupan. Asisten rumah tangganya. Ya, Kesurupan apa, Mas? kesurupannya yang pertama itu kayak jadi sore-sore itu bawa silet sama itu sini mau disilet gitu. Silet. Iya. Terus Ya, terus yang kedua yang di kamar sana itu ya kayak ngomel-ngomel sendiri gitu, terus dibacain ayat kursi langsung jatuh. dia jatuh. Iya, Wah. panas gitu. Panas, terus Langsung kayak ular gitu. kayak ular, Iya, kosel-kosel gitu. Iya, kosel-kosel gitu. Terus dipegangin. Tapi waktu itu ibu masih sehat. Iya, masih Waktu sehat. itu ya, Iya, kesurupan masih. itu ya. Tangga, Mas Suko, pernah nggak lihat penampakan di sini? Mungkin Mas Angga sendiri atau Iya. siapalah. Kalau dulu di rumah ini saya kan tidur di sebelah itu. Itu saya bangun itu malam kebangun itu saya melihat kanan itu ada wanita di situ. Gitu. Saya juga kaget loh, kok ada wanita di sini, tapi orangnya itu pakai kebaya itu gitu. Oh, pakai kebaya. Iya, saya ya udah saya cuekin aja, pokoknya aku madep ke sana aja sampai hilang sendiri. Cuman saya Kejadiannya siang atau malam waktu itu? malam, mau saya tidur malam Oh. waktu sekitar jam 2-an. Lah, sampai nggak nyapa itu. Nggak berani. Tapi tahu kalau itu sosok gaib. Iya, tahu. Tahu. Tahu bahwa itu ini sosok gaib gitu, saya tahu. Cuman itu aja di sini gitu. Dia ngapain? Tidur cuman tidur gitu itu. Sosok perempuan itu tidur. Oh, tidur sampai itu. Ono cewek.
kan memang saya itu kan kuliah di Jogja, jadi memang jarang ke sini gitu. Dan di kamar-kamar ini kan itu kamar tamu lah kalau anak-anaknya ke sini gitu. Kalau Mas Suko sendiri pernah lihat? Kayak ini nih, khotam benda, ada keris di sini. Ada. Ini ada khotamnya terbang. Cuman saya nggak tahu itu karena itu ada kaca itu, mohon maaf itu. Iya. Dek, itu terus hilang. Ini beneran nih. Ya. Banyak pusaka. Ya ada sih banyak, sekitar berapa ya? 7 lah. Itu punya siapa? Punya almarhum bapak. Almarhum bapak dari yang dari buyut lah kalau saya. Bisa lihat nggak pusakanya? Kalau Gimana? ya bisa, tapi mungkin nggak semuanya yang udah dibagi gitu loh. Oh, Ya, Udah ke dibagi. saya udah dibagi. Cuman ini Oh, iya, iya, ya udah. ada di sini. Mas Angga, ini rumah kuno ini ya. Iya. Ini Tahun udah- berapa tinggal di sini nih kira-kira? Tahun berapa ya? Udah tahun 98-an. 98 di sini. Ini udah 25 tahunan. Iya. Dulu ini rumah siapa? Beli atau warisan, Bang? Beli. Beli. Punya? Ya. Punya apa? Orang gitu. Ah, ini, katanya. Ini salah satunya. Di sini ada pusaka berapa? Saya ngelihat bukan cuma satu soalnya. Kalau di sini ada punya ibu, ada satu, terus punyanya siapa? Yanto ada satu. Di sini masih ada tinggal 3. Oh. Yang lainnya udah dibagi ke saya. Kebetulan saya udah dibawa ke Jogja. Barang ini juga di Jogja. Dulu ada berapa pusaka kira-kira? Peninggalan Bapak ya dari Ada 7. 7. Ada 7. Sekarang tinggal Tinggal yang 3 di Murong karena ini udah 3. dibagi-bagi ya. Iya, baginya aja baru kemarin. Oh, kapan itu? Sekitar 3 hari kemarin. Mas Suko, boleh nggak saya buka ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, subhanallah. Lok 11. Subhanallah. Ini kalau saya rasakan energinya sangat kuat ya. Ini zaman kerajaan yang masih tersisa dan disimpan oleh leluhur. Ini sosok khotamnya Jawara Sakti, ya. Mandraguna. Benar ketika saya komunikasi tadi yang hadir di sebelah kaca. Pakai ikat kepala dan sandal zaman kuno itu gimana sih diikat-ikat gitu. Ya. Ada bisikan gaib bahwa ada beberapa pusaka yang dulunya sering diramut ama leluhur. Saya yakin ini bukan pusaka sembarangan, yang 7 itu bukan pusaka sembarangan. Pusaka pilihan semua, dan itu rata-rata dari kerajaan masa lalu yang dikumpulkan oleh kakek. Saya yakin bapak ini masih ada keturunan kerajaan di Jawa Tengah.
Betul? Iya. Kalau boleh cerita masih keturunan Anu apa? Mangkunagaran. Mangkunegara. Solo. Kakek itu dulu katanya prajuritnya. Itu kan. Bener para GSP. Saya sama Mas Angga sama Mas Suko tidak ada rekayasa ntar ngomong begini enggak. Ternyata tak selidiki dari aura ini udah ketemu semua. Jadi gampang-gampang susah. Nah pusaka itu memang ageman, warisan leluhur yang harus dilestarikan, yang harus diuri-uri budaya, bukan lebih dari itu. Kekuatan misalnya sakti dan sebagainya, tidak ada yang sakti. Yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi energi itu kan pasti ada di situ. Nah, bisa nggak ngeramut energi yang ada di pusaka itu? Karena sosok-sosok astral itu sukanya medianya tempatnya di pusaka, di cincin, di batu, keris, tombak, patung lah. Bahkan lukisan. Itu medianya mereka untuk ibaratnya berdiam diri. Tapi itu nggak musik ya, Gus, ya? Nggak musrik, yang musrik itu hati. Di hati ya. Di hati. Pusaka ini nggak musrik. Yang musrik itu hatinya, kalau hatinya melenceng ya musrik. Oh, long tasbih aja itu bisa musrik kalau hatinya melenceng. Ya, tongkat. Yang ampuh tasbihnya. Gitu. Oh, tongkat juga bisa musrik kalau hatinya melenceng. Makanya hati-hati dengan hati. Benda itu tidak jadi musyrik. Yang jadi musyrik itu hatinya seseorang itu. Boleh nggak minta satu lagi? Coba ya. Oh. Subhanallah. Iya masih pedang ibu. Yang ini kayaknya yang butuh sama ibu. Pedang ibu ini. Nah, Ini. toh itu. Kan cuma seperti itu. Oh, pencet-pencet. Ini keris betok namanya ya. Keris betok para GSP ini. Ini bikinnya zaman dulu tuh dipencet-pencet gini ya. Katanya juga pencet. Ini nih, tet, tet, nih panget tangan nih, kelihatan nih, tek. Dulu itu yang buat itu. Kalau itu tombak tapi diwarangkani apa Iya, keris. keris. Bentuknya sebenarnya tombak. Berarti ini punya ibu dua-duanya, Iya, masih di sini. masih di sini. Yang nggak dibagi. Kemarin kan dibagi. Coba maaf, jangan pegang dulu Pak. Ini satu ini. Masuk kon dengan pegang Mas. Pengen lihat energinya agak ke sini nih. Agak nah gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Astagfirullahaladzim, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. No, semua getar ya. Semua getar bukan karena Mas Suko sama Mas Angga itu megang gini.
tapi energinya getar. Energinya kuat sampai getaran itu ada ketika saya deteksi. Ini kan bergetar semua. Ketika saya deteksi, ada 7 pusaka atau 7 keris yang disimpan oleh leluhur, oleh nenek moyang, kakek, dari bapak, itu semua dari kerajaan Mataram. 7 pusaka ada sangkut pautnya semua. Jadi ibaratnya satu keluarga, ibaratnya seperti itu. Kalau memang sekarang sudah dipisah-pisah, ya nggak apa-apa. Karena memang udah diwariskan kepada anak cucunya. Oke, cukup. Ya, balikin lagi. Oke, ya. Menurut Mas Angga, ibu kan sakit nih. Iya. Nah, itu sakit medis atau non medis? Aduh, saya juga bingung. Kalau medis itu karena kemarin dokternya itu sudah bilang udah boleh pulang, udah boleh pulang ke rumah gitu. Tapi waktu di sana kok teriak-teriak ibu ada bola api gitu, di kamar rumah sakit itu saya kira ya. Dan waktu itu ibu kalau bicara itu ya mungkin udah tua atau udah apa, kayak ngerancok gitu loh, nggak Ngelantur. gitu loh. Bener nggak ada bola api sama yang oh itu ada bola api itu. Boleh ke situ? Apa, Bang? Ada yang selipat. Ayo. Udah pulang kok tamunya. Nih, di atas tempat apa? Kosong. Kosong aja Pak, yuk. Itu anak saya tahu-tahu ditarik. Waktu dulu masih kecil. Kecil itu bisa sampai sini. Ditarik, Gendong katanya. Bisa naik itu loh, masih balita bisa naik sampai sini. Bisa naik tangga, tahu-tahu udah sampai sini. padahal Iya. balita, tahu-tahu bisa naik sampai sini. Iya. Nangis. Nangis. Oh, ditarik itu. Pinggir sini dulu. Astagfirullah. Kamar-kamar. Nggak dipakai gitu. Nih, para GSP, saya ngerasa ya, kamar sini itu buat aktivitas sosok ketika sudah menggoda, langsung masuk di lokasi ini, di kamar ini, untuk ibaratnya ngumpet, bersembunyi. Nah, kamar ini ada jalur menuju ke belakang, dan di belakang itu ada kampung gaib. Nih, kalau saya telusuri nih. Ya. Ini sudah lama banget ketika sosok ini yang sering ngumpet di sini dan nempatin rumah ini, nempatin ruang ini itu sebelum rumah ini dibeli sama keluarga. Beli sini ya? Iya. Sebelum ini siapa? Pak, Cina. orang Cina. Jadi sudah lama banget memang. Iya. Di belakang itu juga kuburan. Bos. Aku nggak ngeliat kuburan. Para GSP nih, saya nih plong-plongan di sini tidak ada rekayasa. Si belakang situ ada kampung gaib. Saya tidak tanya tadi kuburan apa enggak. Ternyata bener. Nih, saya tidak ada rekayasa. Sini Pak, maaf Pak. Pak Angga. Saya bilang, nggak ada rekayasa kan? Iya, nggak ada. Di belakang situ saya bilang ada kampung gaib. Gaib. Ternyata di situ apa? Kuburan itu kuburan gede. Ini transitnya ke sini nih. Ini sosok ini. Jalan-jalan sini ya. Iya. Saya ngerasa di sini itu sosok nenek bongkok. Ya. Energinya kurang baik yang
narik anaknya Suko. Pak Suko. Maka ini harus saya tutup ya. Transitnya biar terputus dengan kampung gaib situ. Itu teman-temannya dibawain. Oke, mohon maaf Pak, di situ Pak. Mohon sebentar ya. Saya mau netralisir di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma'tum bisihra innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin walila fi quraish abdul siraka kullahu yabdul. Bismillah Allahu akbar rajamalis syayatin wa ridalir rahman ukhruj ya adu wallah. Ini bekas darah. Tahu-tahu muncul darahnya, kering. Aneh para GSP ya, tiba-tiba muncul darah kering, ini sudah saya bersihkan, hilang semua. Ini saya kayak ini pernah makan korban. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada rekayasa sama sekali. Muncul bekas darah ketika sosok itu membuat korbannya sampai kesakitan. Tuh, ngumpet sini nih. Ini di balik sini nih. Astagfirullahaladzim. Awas. Kenapa saya obrak-abrik ini tapak-tapak bekas, nih kan ada lagi nih, kan bekas darah semua, tuh kan. Keluarga sini mah nggak tahu, ini kalau nggak dibuka rahasianya, kegaibannya nggak pernah ketemu, ini bekas darah lagi. Jadi dia itu loncat. Astagfirullahaladzim. Korbannya banyak banget. Ini menghilangkan jejak ini. Ada 2 kali para GSP ketemu darah yang sudah mengering dan sudah lama. Karena rumah ini tempat yang di atas lantai 2 tidak pernah ditempati. Betul. Iya. Ini keluarganya sudah pada mencar semua. Ada di Jogja, ada di Pekalongan, ada di Jakarta. Tinggal ibunya sama anak yang nomor 2. Astagfirullah. Kita udah brongos di sini, ruqyah netralisir di sini, kita ke lokasi yang ini yuk. Buka
sendiri. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Ukhud! Ukhud! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kataballahu lalibanna wa rasulih innallaha qawiyyun aziz. Allahu Akbar. Nah, sekarang pelan-pelan kita selawatan semuanya. Kalau saya rasakan, astagfirullah. Ini lagi